Bapak dan Ibu jemaat, kita mengambil bagian bersama untuk membaca firman Tuhan ini dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya membacakan ayatnya yang ganjil, jemaat membacakan ayat yang genap. Rindu kepada kejayaan Allah. Untuk pemimpin benduan menurut Al-Kitab Mazmur bagi orang. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan tenang. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah ya Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Mu daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Sampai demikian jauh adalah pasal pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, setiap orang yang berbahagia, mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya setiap saat di dalam hidup. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dengan tema kerinduan kepada kejaman Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Salam. Siapakah di antara kita atau umat manusia yang tidak mau bahagia? Pasti kita semua ingin untuk bahagia. Ada dua pendekatan atau dua indikator yang membuat orang bahagia. Pertama, secara jasmania. Orang ingin memiliki rumah, orang ingin memiliki roda 4 atau roda 2, memiliki fasilitas yang memadai untuk menjangkau kehidupan tiap-tiap hari. Orang tidak ingin untuk ada keterbatasan di dalam kehidupan mereka, tapi mereka lebih ingin untuk keluar dari masalah. Bagian yang kedua, aspek yang kedua ialah kebahagiaan secara rohani. Kebahagiaan secara rohani ini berbeda dengan kebahagiaan jasmani. Kebahagiaan jasmani seperti memiliki perasaan, kebahagiaan rohani seperti memiliki perasaan yang dikontrol oleh jiwa. Artinya penekanannya pada perbuatan-perbuatan kita. Tidak penekanan pada apa yang kita dapat, apa yang kita terima, apa yang kita miliki. Seperti memiliki perasaan yang dikontrol oleh jiwa. Memiliki hikmat dan akal budi nurani yang memberi pertimbangan yang kita respon di dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Kalau kita melihat sesuatu atau perlakuan orang lain di depan kita, kan pikiran kita mulai berjalan. Jiwa kita menangkapnya.
dan kita mulai melakukan pertimbangan di dalam kehidupan ini. Apakah itu layak kita terima? Atau kita menolak? Atau kita tinggalkan? Itu yang disebut kekayaan atau kebahagiaan rohani. Kitab Mazmur 84 menceritakan pengalaman spiritual atau rohani perjalanan pemazmur dengan Allah atau Yahweh-nya. Dia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, ialah berada di rumah Allah, memuji, menyembah, dan melayani Allah-nya. Pemazmur juga dibatasi oleh ruang dan waktu untuk menggapai bait Allah di Yerusalem atau yang ada di kota Sion. Halangan dan hambatan menuju rumah Allah itu bisa terjadi karena pemazmur diculik, dia menjadi buronan atau ditawan, sehingga kerinduan kepada bait Allah tidak bisa terrealisasi sesuai dengan kerinduannya. Orang-orang yang mau melakukan ziarah ke bait Allah bukan orang-orang biasa, tetapi justru mereka yang sudah terbiasa ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah, bahkan melayani Tuhannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang menulis Mazmur 84 ini adalah Bani Korah. Bani Korah adalah keluarga dari suku Lewi yang tugasnya adalah penjagaan bait Allah. Bandingan 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 19. Mereka juga melayani pujian penyembahan di bait Allah, kemah suci dan kemah pertemuan. Kita bisa lihat dan bandingkan itu di 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-19. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Israel dibuang ke Babel, kerajaan Asyur yang bangkit menjadi kekuatan besar di timur pada abad yang ke-8 sebelum Masehi. Pembuangan itu dilakukan sebagai hukuman terhadap dosa yang dilakukan Israel kepada Allah atau Yahweh mereka. Israel berubah setia, lupakan pertolongan Tuhan yang bawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menempatkan mereka di Kanaan. Mereka menyembah berhala, orang-orang Amori, orang-orang Het, dan orang-orang kafir yang ada di sekitar itu. Bapak dan Ibu, kita merenungkan firman ini secara baik. Bandingkan apa yang dilaksanakan Israel dengan kita saat ini. Pasti ada relevansinya. Banyak kali pertolongan Tuhan yang nyata datang dalam kehidupan kita, dan kita tertegun melihat kenyataan itu. Tapi seiring perjalanan, bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Bisa saja kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, dan kita tidak menganggap Tuhan itu penting. Bapak dan Ibu, realitas orang Israel mereka begitu terjamin. Mereka dijaga, dilindungi oleh Allah yang besar, Allah pencipta jagat raya bumi dan segala isinya. Tapi ketika mereka sampai di tempat yang enak, mereka melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Lalu mereka mengabaikan status mereka sebagai orang pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apabila kondisi ini dibiarkan, apabila kondisi ini ditinggalkan, maka mereka akan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi sejarah peradaban bahwa kebenaran itu berasal dari Israel. Datangnya Mesias Juru Selamat dunia ini ada datangnya dari Israel. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan,
Kondisi di saat memang bangsa Israel sangat sulit berjumpa dengan orang-orang percaya dalam persekutuan di Bait Allah. Bahkan mereka tertekan karena kerinduan berjumpa dengan Allah di dalam Bait Allah. Tidak terlaksana, hanya menjadi sebuah kerinduan belaka. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sendiri kalau kita ada dalam situasi yang mencekam, atau kita berada dalam situasi yang terpasung, atau kita berada dalam sakit penyakit yang besar. Dulu kita aktif, dulu kita setia, dulu kita mau melakukan apa saja. Tapi ketika keadaan itu datang, kita hanya memiliki kerinduan, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, untuk merealisasinya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, pemazmur mengungkapkan kerinduan yang dalam kepada tempat kediaman Allah. Pemazmur juga merindukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Merindukan tempat kediaman Allah adalah merindukan Allah itu sendiri. Pemazmur juga merindukan kehadiran Allah di dalam persekutuan umat Allah, di dalam gereja yang sejati. Kalau dikatakan gereja yang sejati, berarti ada gereja yang tidak sejati. Ada gereja yang tidak setia. Ada gereja yang melupakan hakikatnya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk mengalami persekutuan dengan orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagi pemazmur, persekutuan umat Allah adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan yang berpaling beribadah di dunia ini. Biasakanlah mengalami persekutuan dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Persekutuan itu sangat ternilai, Bapak dan Ibu. Tidak bisa dibayar dengan harta, tidak bisa dibayar dengan kekuatan, tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi ketika kita mengalami persekutuan orang percaya dengan Allah, nilainya tak terhingga, nilainya tak terbatas. Inilah yang merupakan kerinduan pemazmur. Kalau saya baca teks asli dari sinode, di situ dikatakan Mazmur 84 ini ditulis oleh Daud. Dan membayangkan dia ketika Absalom mengejar dia dari satu ke tempat yang lain, dan dia keluar dari kerajaan, sehingga tidak punya waktu untuk menyembah Allah. Tapi sebenarnya yang menulis Mazmur 84 sebagaimana ayatnya yang pertama tadi, Bani Korah yang menulis. Bani Korah dari suku Lewi, mereka yang diberikan tugas imam oleh Allah melalui Musa. Dan ketika itu terjadi, mereka memiliki kerinduan yang dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, bagi pemazmur, persekutuan umat Allah adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Tanpa persekutuan, bagaimana kita tahu Allah itu hidup? Dalam persekutuan dengan umat Allah mengalami, dan kita berani mengatakan Allah itu hidup, karena ada respon, ada nilai yang terus kita perjuangkan, ada keinginan untuk meningkatkan kualitas iman kita. Saya tidak tahu jemaat yang hari ini hadir, waktu ke persekutuan, motivasi kita apa? Motivasi supaya orang lihat kita lebih rajin? Motivasi untuk orang lihat kita lebih baik? Tapi nilai hakiki dari persekutuan itu tidak ada pada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, karena persekutuan, kita bisa setiap saat dekat dengan rumah Tuhan. Hidup ada di sana, di pelataran rumah Tuhan. Jadi jangan melihat rumah Tuhan itu hanya gereja.
Tapi rumah Tuhan itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Persekutuan orang-orang yang mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau ada di dalam persekutuan kita saling melukai yang lain, kita bukan anggota persekutuan. Karena kita lebih mementingkan diri kita dibanding kita mementingkan persekutuan itu sendiri, wujud nyata dari kasih Allah di dalam persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang musafir banyak melihat kita saat ini. Bagaimana orang-orang persekutuan di rumah Allah? Mereka rindu ingin untuk datang dalam persekutuan, melibatkan diri dalam persekutuan. Tapi kalau persekutuan itu tidak memberi dampak, bagaimana kita mau menjadi berkat dan orang mau datang ke rumah Allah? Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, pemazmur memahami betul Allahnya hidup. Allahnya bukan Allah yang mati seperti orang-orang, karena orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang adalah patung yang mereka ukir dan mereka mendirikan. Makanya pemazmur membandingkan itu secara jelas antara Allah Israel dan Allah-Allah yang lain. Mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita menyatakan bahwa Allah kita hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu pengharapan, Ia juga satu-satunya pengasih dan penyayang. Maka dengan air mata, pemazmur merindukan bait Allah, tempat kediaman Allah, suatu tempat perjumpaan umat Allah dengan Allah, Yahweh-nya, kebahagiaan yang begitu berarti, yang tidak dapat diukur dengan apapun. Saudara yang saya kasihi, ini dalam sebuah evaluasi, sebuah perenungan yang dalam yang dilakukan oleh pemazmur mengatasnamakan bangsa Israel. Mengapa kami harus dibuang di Babel? Mengapa kami harus ditawan? Mengapa ketika diserang oleh kerajaan Asur, kita bisa takluk dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8, tujuan perjumpaan dengan Allah di kediamannya, baitnya Allah yang kudus. Ini adalah kata-kata pemazmur yang diungkapkan kepada dirinya sendiri. Orang yang terbuang, dapatkah melihat tempat bait Allah di Yerusalem? Perhatikan Bapak dan Ibu, kalau kita tertolak karena dosa, kalau karena kita dihampakan, karena kita tidak berarti, memberontak melanggar kehendak Tuhan, apakah kita layak berjumpa dengan Tuhan? Pemazmur menyadari, walaupun ada kerinduan itu, tetapi ketika dosa itu belum terselesaikan, hanya akan menjadi kerinduan. Dia tinggal menjadi kenangan. Dia tidak terwujud di dalam realisasi yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Pemazmur mengatakan selalu ada penyertaan Tuhan, walaupun melalui lembah Baka yang kering dan tandus. Perjalanan ini biasanya dipakai kaum pesiar, musafir yang berjalan ke Yerusalem. Di sana tidak ada air, hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dalam pengertian bahasa Indonesia disebut lembah air mata. Orang yang menetapkan langkahnya yang sejati tidaklah mudah. Akan ada air mata karena orang-orang lain berjalan berlawanan arah dengan dia. Bapak dan Ibu, kerinduan ke bait Allah di Yerusalem, semua orang menjadi kerinduan. Ingin sampai kepada tujuan ini.
Tapi ketika berpapasan di tempat ini ada orang yang jalan datang dan orang yang jalan pergi, dan di tempat ini tidak ada mata air. Tidak ada sesuatu yang diharapkan. Tapi pemazmur meyakini dengan sungguh bahwa orang yang percaya tidak diterlantarkan, tapi didampingi dan memberikan kemudahan untuk mencapai tujuannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan orang percaya ke Sion bukan menjadi menurun, tapi standarnya menjadi kuat. Dia berhasil melakukan untuk mencapai tujuan. Ini berkaitan dengan iman dan rohani orang percaya. Coba periksa hari ini kita masing-masing. Mungkin ada dulu yang setia sekali, mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa pamrih, melakukannya dengan bertanggung jawab, tanpa memikirkan resiko. Tapi saat ini, apakah itu masih terjadi? Apakah itu masih kita lakukan di dalam kehidupan kita? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, menjadi seorang pelayan murid Tuhan tidak tergantung pada jabatan. Tapi bagaimana kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita, dan kita mengapresiasi dan memberi diri untuk melayani Tuhan di dalam keadaan dan situasi apapun. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sekalipun mereka berjalan di dalam lembah kekalaman, di dalam lembah-lembah air mata, tapi mereka memiliki pengharapan yang kuat. Cahaya sinar Allah akan menjadi pendampingan bagi mereka menuju rumah Allah, kota Sion di Yerusalem. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10, doa orang benar di hadapan Allah. Pemazmur sementara memeriksa diri lagi di dalam ayat-ayat ini. Di hadapan Allah siapakah dia sehingga layak didengar doanya? Apakah dia layak agar Allah mendengar doanya? Pribadi yang dimaksudkan dia ialah Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, manusia semua sudah jatuh di dalam dosa. Tidak bisa Allah langsung bertemu dengan dia dan mengampuni segala dosa dan kesalahan. Tapi apa yang dikatakan pemazmur hari ini adalah sebuah nubuatan pada kedatangan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa dunia ini. Karena kita bercelah, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan Allah. Ada yang kudus, ada yang tidak bercacat. Dialah penebus. Dialah perjanjian Allah dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan demikian pemazmur memiliki harapan bahwa ketika permohonan doa itu disampaikan, Allah akan mendengar lewat perjanjian Allah dengan manusia, pengampunan Allah dengan manusia, pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin ada banyak sekali kelemahan kita, kekurangan kita, penyelewengan kita yang mendukakan hati Tuhan. Belajar dari pemazmur. Tidak perlu terlalu tenggelam di dalam situasi. Bangkit dari masalah dengan penuh harapan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Dia akan bebaskan segala utang kita dan menjadikan kita orang pilihan yang terus berjalan, maju dan kuat, bukan mundur. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya bilang tadi, banyak orang awalnya semangat, rajin, mengorbankan apa saja. Tapi ketika waktu tertentu masih kuat,
sudah loyo dengan sendirinya. Tidak mampu lagi melakukan tugas-tugas gereja. Memisahkan tugas-tugas gereja itu dengan dirinya. Tapi dia tidak pernah mengintrospeksi dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan, gereja Tuhan yang dipercayakan untuk melayani dunia ini. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tempat kediaman Allah ada di bumi ini yang menyatu dengan kekekalan. Artinya Allah datang ke dunia melalui Kristus supaya kita dibawa kembali kelak dalam kekekalannya. Kata 1000 di dalam Alkitab berbicara tentang sesuatu yang besar, melampaui ruang dan waktu. Alkitab menjelaskan dengan tegas, persekutuan umat percaya yang sejati menerima mahkota kemuliaan dalam kekekalan surgawi. Ini janji Allah, bukan janji kita antara suami dan istri, antara seorang wanita pacaran dengan seorang laki-laki. Tapi ini janji Allah kepada gerejanya, kepada umatnya. Pemazmur mengatakan lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah, karena dia bisa memandang Allahnya dan bisa melihat dia hadir. Allah yang hidup daripada dalam kemah-kemah orang fasik. Pemazmur juga memuji kebesaran Tuhan, sebab orang benar tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Allah. Allah akan menjaga, melindungi dari masalah. Allah adalah matahari dan perisai. Orang-orang percaya akan menjadi semakin kuat dan akan mengalami perkenan dan akan diberikan penghormatan dari Tuhan. Dan kalau ikut Tuhan terus, melayani terus, tidak perlu cari kehormatan dari dunia. Tidak perlu tunjukkan potensi dan pujian kepada orang lain. Allah sendiri memberikan penghormatan kepada saudara. Kita butuh itu dari orang lain, apresiasi tentang kerja kita dari orang lain. Tapi firman Tuhan tegaskan pada hari ini bahwa penghargaan yang mulia dan yang kudus itu hanya berasal dari Allah. Kita coba periksa diri kita masing-masing sebagai orang Kristen dalam tugas dan tanggung jawab kita. Semakin hari semakin naik frekuensi iman kita atau menurun. Kalau sebagai pelayan, saya semakin setia atau kendor. Atau dalam persekutuan pelayanan, saya memilih hal-hal yang tertentu baru saya lakukan. Tapi hal-hal yang tertentu saya abaikan. Apalagi itu berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai. Melayani Kristus membuang semua embel-embel. Kita rela disalibkan, kita rela dicemo, tapi kita berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakadilan, supaya orang jangan salah sangka, orang jangan salah tafsir, atau orang itu akan terbunuh oleh kelakuan sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bekerja dengan jujur setia, apalagi dia hamba Tuhan, ketika saudara-saudara mengumpatnya, saudara telah menjadi hakim atas dirimu sendiri. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini mereka mengandalkan Allah dari waktu ke waktu. Sebab mereka percaya, apapun keadaan, apapun situasi, Allah adalah perlindungan yang tidak tergoyahkan. Penerapan kita hari ini, ratapan seperti pemazmur tidak bisa ada pada orang dunia ini. Itu hanya ada pada orang-orang Kristen. Itu hanya ada pada orang-orang percaya. Itu hanya ada pada orang-orang yang sudah bertobat. Siapa sih yang membuka diri kepada jemaat? Siapa sih yang membuka diri kepada Allah?
Dia merelakan dirinya dinilai oleh dunia ini. Kalau berdosa atau kesalahan, biarlah menjadi bagian introspeksi yang dalam di dalam kehidupan. Tapi bagi pemazmur, pendamaian itu lebih penting daripada menyimpan kesalahan, menyimpan kelemahan. Dia perlu damai supaya datang ke rumah Tuhan dengan tidak ada beban. Datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di rumahnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, pertahankan dosa di dalam diri dapat membuat kita kehilangan rasa takjub akan gereja, kehilangan rasa takut akan Allah. Kalau dosa itu dia menjadi dia menjadi keinginan dari waktu ke waktu dan tidak mau terselesaikan, pasti saudara akan menilai diri sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan baik ke rumah Tuhan. Ada penghalang, tidak bebas untuk menyembah, memuji nama Tuhan. Oleh sebab itu, dosa sebenarnya tidak menjadi penghalang. Kita perlu saja mengakui dan kita menjadi gereja yang berani untuk melayani Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terakhir kita ini adalah musafir. Orang-orang yang sementara berjalan di lembah kekalaman menuju ke rumah Allah di Sion. Hanya pengharapan yang kita miliki ialah pengorbanan Kristus di kayu salib, mengalahkan segala-galanya, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kelemahan, menyingkirkan segala dosa dan beban yang kita lakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di Minggu 13 Agustus 2023 ini, kita memasuki minggu kerja yang baru. Kita semestinya punya kerinduan kepada Allah. Kerinduan itu tidak terbatas kita ada di rumah Allah, tapi kerinduan di mana saja kita berada sebagai mitra Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan dalam kehidupan keseharian menjadi berkat bagi orang lain. Amin.